Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan membahas hukum Newton tentang gravitasi. Baik, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan gravitasi ini. Standar kompetensi yang akan kita capai: menganalisis gejala alam dan keterangannya dalam cakupan mekanika benda titik. Kompetensi dasarnya menganalisis keteraturan gejala dalam penafsiran berdasarkan hukum Newton. Hukum gravitasi universal Newton. Nah, ini teori tentang gravitasi ini pertama sekali diteliti oleh Newton. Pernyataannya demikian: setiap dua benda di dunia ini mengalami gaya tarik menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Bagaimana teorinya? Nah, di sini ada dua benda. Pada prinsipnya di alam ini semua benda yang memiliki massa itu memiliki gravitasi. Jadi selama ini kita sering mengatakan bahwa gravitasi itu hanya dimiliki oleh bumi. Kalau ditanya tentang apa yang dimaksud dengan gravitasi, kita selalu mengatakan bahwa gravitasi adalah gaya tarik bumi. Sebenarnya tidak begitu. Gravitasi ini adalah suatu gaya yang dimiliki oleh semua benda yang memiliki massa. Misalnya kamu duduk berdekatan dengan teman kamu, berarti antara kalian berdua itu ada gaya gravitasi, ada gaya tarik menarik. Nah, jadi di dalam gaya gravitasi hanya ada gaya tarik menarik, berbeda dengan misalnya gaya magnet. Gaya magnet itu ada gaya tarik menarik, ada tolak menolak. Nah, kalau magnet itu yang kita pelajari bahwa kalau dia magnetnya didekatkan kutubnya yang sejenis, dia akan saling tolak. Kalau dia berlawanan jenis, dia akan saling tarik. Gitu. Nah, di dalam teori gravitasi tidak ada gaya tolak, ya ada hanya gaya tarik. Jadi setiap benda itu memiliki gaya gravitasi. Hanya saja yang paling besar yang kita rasakan gaya gravitasi itu adalah gaya gravitasi bumi terhadap kita, gitu ya. Jadi gaya gravitasi inilah yang menyebabkan semua benda-benda itu jatuh ke bumi. Setiap benda-benda yang kalau ada pada ketinggian tertentu dilepaskan, dia akan jatuh ke bumi. Kenapa bisa jatuh ke bumi? Karena adanya gaya gravitasi. Yang paling kuat adalah gaya gravitasi terhadap bumi. Kenapa demikian? Karena massa bumi itu sangat besar dibandingkan dengan massa benda-benda yang lain di sekitarnya. Maka semua benda-benda di sekitar bumi akan mengalami gaya paling besar adalah gaya tarik oleh bumi. Nah, misalnya di sini ada dua massa, ada M1, kemudian ada M2. Berarti di antara kedua massa ini ada gaya saling tarik. Berapa besar gaya tarik antara kedua massa ini? Itu dirumuskan dengan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. M itu adalah gaya gravitasinya, kemudian G ini adalah konstanta gravitasi universal, kemudian M itu adalah massa benda pertama, M2 adalah massa benda yang kedua. Sedangkan ini R itu adalah jarak antara kedua massa ini, kedua benda ini. Jadi mengukur R itu lihat di sini dari pusatnya, pusat ini benda ini ya, pusat dari bola 1 ke pusat bola 2, bukan dari ujung tepi sini ya. Jangan salah ya, bahwa dari pusat massanya di sini, tengahnya ini ke tengah gitu. Nah, itu menentukan R. Nah, jadi sekali lagi bahwa besarnya gaya gravitasi dirumuskan dengan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, ini adalah gambaran bagaimana
konstanta gravitasi itu dihitung, ya, ditemukan oleh Sir Henry Cavendish melalui percobaan dengan neraca Cavendish. Ini neraca Cavendish gambarannya. Diperolehlah besar G itu adalah G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, ini bagaimana teorinya? Begini ceritanya. Ini massa ini mula-mula dijauhkan. Ini yang ini M ini jauh. Kemudian dia ini posisi awalnya seperti ini, misalnya ini penggarisnya ditaruhkan di posisi ini. Jadi ini ada sinar ini bukan berupa lampu tapi seperti semacam laser gitu ya. Jadi di sini ada cerminnya sehingga di sini menunjukkan angka tertentu di mistar ini. Kemudian ini massa ini didekatkan, maka dengan adanya gaya gravitasi antara massa ini dengan massa yang di luar, massa yang digantung ini dengan massa yang di luar, bergeserlah ini tadi si massa ini bergerak memutar. Karena ini memutar, si massa ini memutar, maka cermin ini juga memutar. Nah, sehingga sudutnya ini, sudut yang dipantulkan oleh cermin ini menyimpang gitu, menyimpang beberapa jarak tertentu. Nah, dengan perhitungan tertentu dapat ini ada ini benang, bukan benang sebenarnya, ini ada semacam logam yang mempunyai koefisien ya, koefisien puntir tertentu ya. Jadi bisa diteliti dengan ini. Maka dengan besarnya putaran sudut ini tadi bisa ditentukan berapa besar G tadi. Ini cara penentuan nilai konstanta gravitasi universal oleh siapa nih? Sir Henry Cavendish. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan percepatan gravitasi. Yang kita tahu adalah percepatan gravitasi bumi ya. Percepatan gravitasi bumi yang paling kita sering pelajarin dalam gerak. Umumnya kita sering menggunakan percepatan gravitasi bumi dalam gerak lurus beraturan dulu, dan gerak lurus dua beraturan umumnya kita pakai percepatan gravitasi adalah 10, angkanya 10. Maksud 10 itu adalah supaya mempermudah hitungan saja. Jadi percepatan gravitasi sebenarnya berapa? Tidak sampai 10 ya. Jadi untuk dalam soal-soal kita sering gunakan percepatan gravitasi 10 supaya menghitungnya mudah gitu. Pemisalan saja. Kita lihat berapa percepatan gravitasi bumi sebenarnya. Percepatan gravitasi G, percepatan gerak suatu benda akibat pengaruh gravitasi. Besarnya percepatan gravitasi bumi pada benda dirumuskan dengan ini dia. G sama dengan G besar M per R kuadrat. Nah, ini rumusnya. Coba pertanyaannya adalah apakah rumus ini sama dengan rumus gaya tadi? Gaya gravitasi tadi? Ya, berbeda tadi ya. Kalau tadi F sama dengan G M kali M1 per R kuadrat, di sini M-nya hanya 1 ya. Hanya 1 saja, M besar saja gitu. Jadi ini yang dikatakan dengan percepatan gravitasi. G itu percepatan gravitasinya, G kecil ya. Kemudian G besar itu konstanta gravitasi universal, M itu massanya, kemudian R itu jarak terhadap pusat bumi. Nah, ini khusus untuk percepatan gravitasi bumi ya. Sekarang kita lihat variasi G terhadap ketinggian pada garis lintang. Kita lihat begini. Nah, percobaan ini dilakukan pada garis lintang 45 derajat di permukaan bumi. Pada ketinggian 0 ini dia percepatan gravitasinya ada 9,8. Ketinggian dari berarti berada di atas permukaan bumi. Ini kemudian 1000 meter berarti 1 km pada ketinggian 1000 meter atau 1 km percepatannya sudah mulai berkurang ya. Ini 0,6 sini 0,3. Ini 4 km sudah 9,749. Ini 8 km berkurang lagi. Kemudian ini 16 km jadi 9,757. Kemudian pada 32 ini masih cukup besar. Pada 100 km 9,6.
pada 500 km ini berapa nih? 8,53. Pada ketinggian ini sekitar berapa nih? 10 juta ya. 10 juta itu 7,41. Ini berapa nih? 1 2 3. Ini 3,8 miliar. Berarti 380 juta. Maaf, 1 ini kilometer ya. 303.000. Nah, berarti 3,8 ya. 3,8 juta kilometer itu adalah 0,027, berarti sudah hampir hilang percepatan gravitasinya pada ketinggian ini. Itu jadi semakin tinggi dari permukaan bumi, percepatan gravitasi itu akan semakin berkurang ya, semakin berkurang. Kita lihat lagi medan gravitasi. Apa ini maksud dengan medan gravitasi? Medan gravitasi merupakan ruang di sekitar benda bermassa yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi tersebut. Nah, ini misalnya ada sebuah benda, maka dikatakan ruang di sekitar daerah di sekitar benda ini adalah medan gravitasi. Nah, kalau kita pernah belajar magnet, kamu di SLTP dulu kan ada belajar tentang magnet, maka medan magnet adalah ruang di sekitar benda magnet ya. Nah, ini berarti benda gravitasi merupakan ruang di sekitar benda bermassa yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda tersebut. Kuat medan gravitasi di P dinyatakan dengan, nah ini ada sebuah benda masanya M, kemudian ini titik P. Yang ditanya adalah berapakah kuat medan gravitasi di titik P disebabkan oleh massa M tadi. Maka dirumuskan dengan, nah ternyata rumusnya ini mirip dengan apa tadi? Ya, mirip dengan rumus percepatan gravitasi. Jadi kuat medan gravitasi itu sama dengan percepatan gravitasi. Kuat medannya ya. Kuat medan gravitasi itu sama dengan percepatan gravitasi. Rumusnya sama seperti ini. Hanya saja kalau dia tadi yang kita maksudkan adalah percepatan gravitasi bumi, sedangkan yang ini adalah tadi kan kita yang sebelumnya kita lihat ada percepatan gravitasi bumi, sedangkan ini adalah medan gravitasi ya. Medan gravitasi berarti medan gravitasi itu cakupannya lebih luas, tidak hanya bumi tetapi benda-benda yang lain juga dikatakan memiliki medan gravitasi. Penerapan hukum gravitasi Newton. Sekarang gerak peredaran planet. Besarnya gravitasi matahari dan planet menurut Newton adalah, nah ini ada gambaran tentang matahari. Ini matahari, kemudian ini planet, ini jarak kemari adalah D. Tentu saja karena matahari ini memiliki massa dan planet ini juga memiliki massa, berarti ada gaya tarik gravitasi antara si matahari dengan planet, gaya tarik menarik. Disebabkan apa? Dia memiliki massa, maka akan terjadi gaya gravitasi. Berapa besar gaya gravitasi yang dialami oleh magnet dan planet ini? M sama dengan G, M1, M2, M besar, M kecil per D kuadrat. D itu sama dengan jarak antar planet ya, antar planet dan matahari. Jadi hampir sama aja dengan rumus gaya yang tadi. Hanya saja di sini lambangnya dirubah. Ini adalah D, tadi R ya. Padahal ini maksudnya sama saja, adalah jarak antara planet dengan matahari. Kalau tadi kan jarak antara kedua massa ya. Kalau ini jarak antara planet dan matahari. Jadi rumusnya sama saja ya dengan gaya gravitasi yang umum tadi. Rumusnya sama saja. Kemudian planet bergerak mengitari matahari pada jarak D dari matahari dengan kecepatan linear P dan periode putaran T. Maka gaya sentripetal planet tersebut adalah, nah di sini akan ada gaya sentripetal tersebut ya, planet tersebut. Maka diperoleh T kuadrat per D kuadrat pangkat 3 sama dengan 4P kuadrat JM. T kuadrat per D pangkat 3 sama dengan K.
Nah ini jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara periode putaran dengan jarak antar planet dan matahari. Nah kita lihat data rata-rata jarak rata-rata dari matahari dan periode planet. Periode planet ini maksudnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh planet itu untuk mengitari matahari sebanyak satu kali, itu dan periode. Jadi periode planet itu maksudnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh planet tadi untuk mengitari matahari sebanyak satu putaran. Kita lihat bumi. Nah ini satuannya tahun ya. Nah ini bumi. Jarak rata-ratanya adalah 149,6 kali 10 pangkat 6 km. Ini jarak antara bumi dan matahari. Nah periodenya berapa? 1,0. 1 tahun maksudnya. Nah itu dia. Jadi periode putaran bumi adalah sebanyak 1,0, berarti 1 tahun ya. Venus itu jaraknya ini kemudian 0,615, berarti ini sekitar berapa nih, lebih 0,6. Kalau dia 0,5 itu kan setengah tahun ya. Kalau 0,6 ini mungkin sekitar 6 bulan 6 bulan itu 1 tahun ya, mungkin 7 bulan atau 8 bulan ini. Nah segitu. Kemudian Merkurius itu jaraknya sekian, kemudian 0,241 tahun per 0,241 tahun. Kalau kita misalnya 0,25 itu kan seperempat ya. 0,25 seperempat berarti kira-kira 0,25 atau seperempat tahun. Seperempat tahun itu berarti berapa bulan? Berarti seperempatnya 12 bagi 4 berarti 3 bulan. Berarti periode putar Merkurius ini satu kali putaran mengelilingi matahari itu waktu yang dibutuhkan hanya 3 bulan satu kali putaran. Nah yang tertinggi tentu saja yang terjauh ya, yang terjauh ini tentu periode putarnya semakin besar nih. Neptunus itu satu kali putarannya untuk mengelilingi matahari dia butuhkan waktu sebesar banyak berapa? 165 tahun baru si Neptunus itu mengitari matahari sebanyak satu kali, sementara bumi hanya 1 tahun butuhnya. Kalau Mars hampir 2 tahun satu putarannya, kemudian ini Jupiter ini hampir 12 tahun, ini juga Saturnus ini hampir 30 tahun, dan yang ini Uranus genap pas 84 tahun. Nah itu berarti yang terlama Pluto, ini ada Pluto, tidak ada Pluto mungkin yang itu yang terlama ya, datanya tidak ditampilkan di sini. Hukum Kepler ini membahas tentang gerak planet-planet dalam orbitnya mengitari matahari. Apa saja kesimpulan dari Kepler? Pertama adalah semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Nah ini dia. Nah ini ada gambarannya seperti ini. Ini matahari. Jadi matahari itu tidak bentuk garis edar dari planet ini tidaklah bentuk lingkaran, tapi berbentuk elips. Nah ini bentuk elips seperti ini dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Fokus itu kalau dia elips itu dia memiliki 2 fokus, mungkin di sini satu lagi. Jadi 2 titik. Kalau di lingkaran itu ada titik tengahnya, itu ya titik pusatnya. Kalau matahari ini ada kalau elips itu ada 2 fokus namanya. Fokusnya ada 2. Di satu mungkin ujung sini satu lagi mungkin begitu. Nah jadi matahari di dalam salah satu fokusnya, sehingga bagaimana? Sehingga nanti tentu saja jarak antar planet dan matahari ini berubah-ubah jaraknya. Nah antara ini kan ketika di sini dia akan dekat, ketika di sini dia akan jauh gitu, akan jauh dari matahari gitu. Jadi selain dia berputar terjadinya siang dan malam matahari ini dengan planet ini, maka matahari itu kadang mendekat dengan matahari, kadang menjauh. Nah ketika mendekat itu tentu saja kita di situ akan merasakan panas yang lebih ya, kalau di bumi ya akan merasakan lebih. Tapi kalau ketika jauh
ketika jauh walaupun panas terik, kita katakan panas terik siang terang, tapi panas matahari itu tidaklah terlalu menyengat berarti. Nah sekarang kalau misalnya kita merasakan bahwa kita dalam kondisi panas yang menyengat, berarti kemungkinan kita itu adalah dekat dengan matahari. Jarak antara bumi dan dengan matahari itu dekat gitu. Jadi yang pertama ini adalah garis orbitnya berupa elips dengan matahari pada satu fokusnya. Berikutnya, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dengan waktu yang sama. Maksudnya gimana? Nah, ini misalnya gini. Ini matahari tadi misalnya, kemudian di sini ini adalah kita katakan planet ini. Ini planetnya, gitu. Ini planetnya. Nah, si planet ini kan akan mengitari seperti ini. Terus berputar planet ini mengitari matahari. Nah, ini kan kadang matahari dengan planet ini menjauh, kadang planet ini mendekati dengan matahari. Nah, kita lihat di sini ada ini titik A, B, ini ada titik C, D. Jika misalnya begini, waktu yang dibutuhkan si planet tadi bergerak dari A ke B itu misalnya 1 bulan, kemudian dari C ke D itu juga 1 bulan, jadi kita lihat lintasannya bagaimana nih? Kan ini si AB ini kan panjang ya. Sedangkan CD ini gimana? Pendek ya lintasannya. Tetapi kalau ini butuh waktu AB dari A ke B ini butuh waktu 1 bulan, ke CD ini juga butuh waktu 1 bulan, maka luas ini kalau dihitung, luas CMD C itu bentuk segitiga ini luasannya dihitung dengan A, B, M itu sama luasnya. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam periode waktu yang sama, maka si planet tadi juga menyapu luasan yang sama gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau seandainya dari CD ini butuh waktu 1 bulan, kemudian ke AB ini 1 bulan, maka luas CMD itu sama dengan AMB gitu. Itu maksudnya. Bagaimana kalau misalnya ini dari ini kalau lihat luasannya kan kelihatan jelas berbeda ya. Nah, itu dia. Kalau yang ini berarti bisa dihitung demikian gitu. Yang ketiga, kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, jadi ada hubungan antara kuadrat periode dengan pangkat 3 jaraknya, dan ini berbanding lurus. Artinya begini, kalau planet itu makin jauh, periode putarannya juga makin besar ya. Ini kalau ini makin besar, T-nya juga makin besar gitu ya. Jadi dia berbanding lurus, ini namanya berbanding lurus antara T dan R ya. T itu periode putaran, kemudian R itu dari jarak rata-rata planet mengelilingi matahari. Kita lihat beberapa contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, matahari diperkirakan memiliki massa 1,49 kali 10⁻³ kilogram, massa bumi 5,9 kali 10⁻24 kilogram, jarak antara bumi matahari 1,496 kali 10⁻11 meter. Berapa besarnya gaya tarik menarik antara matahari dan bumi? Nah, ini tadi kan ada rumusnya nih. Matahari ini sekian 1,49 kali 10⁻30, massa bumi 5,9 kali 10⁻24, massa jarak antara bumi matahari 1,496 kali 10⁻11 meter. Ditanya gaya antara matahari dan jawabnya ini rumusnya tadi, menggunakan rumus umum saja. Ini G yang salah tadi 6,67 kali 10⁻11, kemudian ini massa matahari, kemudian ini 5,9 kali ini massa bumi, ini adalah jaraknya 1,49 kali 10⁻11 kuadrat. Hasilnya adalah min 26,3 kali 10⁻21 Newton. Ini gayanya ya, gaya antara bumi dan matahari besarnya min 26,3 kali 10⁻21 Newton. Tanda min menunjukkan bahwa gayanya adalah saling tarik menarik. Besarnya adalah
0,63 kali 10⁻21 Newton. Kita lanjut soal berikutnya. Itulah gaya tarik menarik antara dua benda yang terpisah sejauh 10 cm bila massa masing-masing benda 5 kg. Ini rumusnya, penyelesaiannya. Massanya sama-sama 5 kg, kemudian R-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Rumusnya sama. F sama dengan min G, M1 M2 per R kuadrat, ini G-nya. M1 nya sama-sama 5 kg, R-nya ini 10 cm, kita ganti ke meter, 0,1 meter kuadrat. Hasilnya adalah 16675 kali 10⁻⁴ min 11 Newton. Soal berikutnya, itulah percepatan gravitasi yang dialami sebuah pesawat yang berada 200 meter di atas permukaan bumi. Itulah percepatan gravitasi yang dialami orang berada 1 meter di atas permukaan bumi. G, ini percepatan gravitasi bumi, ya. G sama dengan G besar M per R kuadrat. Ini percepatan gravitasi bumi. Ini G besar ya, 6,67 × 1011. Kemudian ini massa bumi 5,96 kali 24 kg per jari-jari bumi tambah 200, 6,37 kali 10⁻⁶ meter tambah 200 kuadrat. Hasilnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti percepatannya adalah 9,8 ya. Ini A. Sekarang yang B. Kita lanjut yang B. Rumusnya sama. Ini hanya tambah 1 meter. Jadi bedanya ini antara 200 ini dan 1 tambahannya. Berbeda sekitar 100 berapa nih? 200 kurang 1 berapa? Berarti 199 ya. Beda 199. Hasilnya hampir sama saja. Jadi bedanya walaupun berbeda 199 meter, jadi tipis sekali perbedaannya. Bukan tidak berbeda, dia hampir sama ya. Sedikit sekali perbedaannya. Berbeda tapi selisihnya sedikit saja. Kita lanjutkan soal berikutnya. Massa bulan adalah 7,35 kali 10⁻22 kg. Jari-jarinya 1,738 kali 10⁻6 meter. Bila sebuah benda beratnya di permukaan bumi adalah 9,8 Newton, berapakah beratnya bila berada di bulan? Nah, ini ditanya adalah di bulan. Gaya beratnya adalah W sama dengan mg 9,8 Newton. Di bumi ya, maka massa benda adalah 9,8 per G. Percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8 maka massa benda tersebut adalah 1 kg. Jadi massa bendanya ini karena gaya beratnya 9,8, kemudian percepatan gravitasi 9,8, berarti massanya adalah 1 kg ini ya, 1 kg, berarti massa bendanya 1 kg. Berat ketika di bulan adalah W sama dengan massa kali gravitasi bulan. Percepatan gravitasi bulan adalah, kita lihat percepatan gravitasinya, M-nya adalah ini. Nah, percepatan gravitasi bulan adalah 1,62 meter per sekon. Nah, jadi bagaimana dia gaya yang dialami, gaya berat yang dialami oleh benda ini di bulan? Tentu saja W sama dengan massanya bendanya tadi. Massanya kan sudah dihitung tadi 1 kg. Kemudian gravitasi bulan 1,62. Berarti hasilnya tentu saja sama dengan 1,62 Newton. Jadi akan gaya beratnya di bulan itu akan lebih kecil ya. Jadi benda-benda yang berada di bulan itu akan terasa lebih ringan ya, lebih ringan seperti ini. Soal berikutnya, 4 buah massa yang sama besar M membentuk sebuah bujur sangkar berdiri R dengan masing-masing massa terletak di sudut bujur sangkar. Berapa gaya gravitasi yang dialami massa di salah satu sudut? Ini gambarnya kira-kira. Ini ada 4 massa.
masanya besarnya semua sama. Ini 1, 2, 3, 4 dan terletak pada bucur sangkar dengan jari-jarinya masing-masing adalah R. Yang ditanya adalah berapa gaya gravitasi yang dialami massa di salah satu sudut gaya gravitasi yang dialami. Berarti di sini kita misalkan di 1, berapa gaya gravitasi yang dialami oleh massa yang ada di titik 1. Ya. Nah, jadi ini ada 4 massa seperti ini. Ini kemudian jaraknya sama. Kita lihat di sini gambaran gaya yang akan bekerja pada nah, berarti di sini kalau ditanya adalah gaya di gravitasi yang dialami benda satu, berarti benda satu ini kan akan ditarik oleh benda 2, juga mengalami gaya tarik menarik antara 1 dan 4, juga mengalami gaya antara 1 dan 3 gaya tarik menarik. Nah, gambarannya seperti itu. Massa 1 akan mengalami gaya karena massa 2 dengan arah menuju M2. Besar gayanya adalah sama aja ya, gayanya rumusnya sebenarnya G F12 sama dengan G M, kenapa G besar kemudian M nya kenapa M nya kuadrat, karena F1 dan M2 itu kan sama dia sebesar M, jadi dikuadratkan saja gitu ya. Nah, arahnya menuju mana? Menuju ke massa 2. Mana massa ini benda 1, ini benda 2. Massa 2 di sini berarti dia akan mengalami gaya F12, inilah dia nih. Berarti ini benda 1 ini akan mengalami gaya ke arah 2, ditarik oleh kedua arah gaya kemarin ini. Nah, berarti ini gambarnya. Nah, itu kira-kira maksudnya. Yang pertama ini. Yang berikutnya, massa 1 juga akan merasakan gaya karena massa 4 yang arahnya menuju F4, gayanya sama juga ya, F14. Nah, gambarnya seperti ini. Kita lihat gambar yang tadi lagi. Ini benda 1, ini benda 4. Benda 1 ini akan mengalami gaya tarik dengan 4, ditarik ke 4, berarti arah gaya ke atasnya ada F14, F41 gitu. Maka ini tadi ada F21 arah kemari sejajar sumbu X, kemudian F41 sejajar sumbu Y ya, salah sumbu Y. Berikutnya massa 1 juga akan merasakan gaya karena massa 3. Jarak antara M1 dan M3 adalah R. R itu adalah akar dari R besar kuadrat tambah R2 kuadrat ya, besar kuadrat. Maka gravitasi antara massa 1 dan 3 adalah F13 sama dengan G M kuadrat, massanya sama. Kemudian ini R-nya R kuadrat tambah R kuadrat ya. Nah, ini dia. Ini benda 1, ini benda 3, gayanya harus kemarin. Nah, ini gaya sebenarnya gaya F31 itu harusnya begini ya, seperti ini. Berarti gayanya adalah kemari ya. M1 ditarik oleh M3 kemari arah gaya. Nah, seperti gambar ini. Nah, tapi sesuai dengan pelajaran kita yang dulu, bahwa sebuah vektor itu bisa diuraikan terhadap komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y gitu. Penguraian vektor ini kamu pelajarin kemarin, sudah kamu pelajarin bahwa suatu vektor itu bisa diuraikan terhadap komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kalau digambar dengan gambar gimana caranya? Kita tarik aja ini kan gambar besar, ini sudut titik ujung panah dari F31 ini. Mari tarik ya terus ke bawah, itu adalah F31X. Nah, ini dia. Kalau kita tarik garis putus kemarin, berarti ini F31X. Kita tarik putus garis kemarin ke sumbu Y, berarti F31Y. Nah, F31Y gitu. Jadi vektor F31 ini bisa diuraikan F31Y dan F31X. Berarti yang ini bisa dihilangkan, F31 nya hilang jadinya gitu, kalau dia sudah diuraikan. Kita lanjut ya. Arah gaya F12 adalah ke arah sumbu X positif seperti gambar tadi ya. Nah, ini kan F12 ke arah sumbu X positif, kemudian F31 juga ke X positif, F31X
F141 ke arah sumbu Y, F31Y juga ke arah sumbu Y. Itu yang harus kita lihat, kita ingat. F41 ke arah sumbu Y positif. Arah F31 adalah arah dari massa 1 ke massa 3. Untuk menjumlahkan ketiga gaya tersebut, maka F13 merupakan masalah vektor kita uraikan ke arah sumbu Y dan sumbu X. Seperti yang gambar tadi kita uraikan ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian bisa dihitung besarnya berapa. Besarnya F13X itu adalah F13045. Nah, itu dia. Sama dengan F13 kali akar 2 per 2. F31Y besarnya sama. F31 kali akar 2 per 2. Total gaya ke arah sumbu X adalah, nah berarti ini adalah F12 ditambah, ini adalah F13X ya, F31X ini dia, F13. Nah ini dia. Besarnya berapa? Ini besar F12 adalah ini. Kemudian ini adalah besarnya F13X ya, F31X. Hasilnya adalah sama dengan G M kuadrat per F kuadrat kali 4 tambah akar 2 per 2. Ini adalah Fx-nya. Kemudian gaya terhadap sumbu Y sama aja ya caranya seperti itu tadi. F41 di sini, F41 di sini adalah F313 akar 2 per 2. Nah, hasilnya sama, yaitu G M kuadrat per F kuadrat dalam kurung 4 tambah akar 2 per 4. Besarnya total gaya adalah Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Jadi berarti ini Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat dikuadratkan. Lalu ditambah akar kuadrat dulu. Dikuadrat, yang ini dikuadratkan dulu. Baru tambahkan. Hasilnya adalah ini dia. G M kuadrat per X kuadrat dalam kurung 1 tambah 2 akar 2 per 2. Ini besar gaya total matahari dan planet tadi ya. Tan theta Fy per X, Fx sama dengan 0 adalah sudut antara total F total dengan sumbu X. Karena Fy sama dengan Fx, maka sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Berikutnya berhubungan dengan hukum Kepler. Jarak rata-rata antara Mars dan matahari adalah 1,52 kali jarak rata-rata bumi dan matahari. Berapa tahun Mars mengelilingi matahari? Penyelesaiannya ini Mars, R Mars adalah 1,52 R bumi, T bumi adalah 1 tahun. R Mars sama dengan 1,52 R bumi. Ditanya adalah periode Mars. Jawabnya T kuadrat, T bumi kuadrat sama dengan C R pangkat 3 R bumi pangkat 3, dan T kuadrat Mars sama dengan C R Mars pangkat 3. Maka diperoleh T kuadrat Mars per T kuadrat bumi sama dengan R pangkat 3 Mars sama dengan per R pangkat 3 bumi. Hasilnya T kuadrat Mars ini jadi di sini di R bumi ini naikkan kemari, T bumi ini naikkan kemari, seperti ini jadinya. T kuadrat Mars, T Mars kuadrat sama dengan ini R Mars pangkat 3, 1,52 R bumi ini pangkat 3, kemudian ini R bumi pangkat 3 kali T bumi sama dengan 1 tahun. T kuadrat Mars adalah 1,87 tahun. Jadi periode T kuadrat Mars adalah 1,87 tahun, berarti T Marsnya itu berapa? T Marsnya itu sama dengan 1,37 tahun. Berarti periode putaran Mars itu adalah 1,37 tahun.
Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dan bisa diulang-ulang video ini untuk diteliti lebih lanjut supaya makin paham, dan mudah-mudahan dapat membantu kamu untuk memahami tentang teori tentang gravitasi. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.